Baik, selamat malam Bapak Ibu, ada suster juga, selamat malam suster. Selamat malam teman-teman muda yang terkasih, berkah dalam. Shalom. Apa kabar? Baik atau luar biasa? Luar biasa baik ya. Puji Tuhan, sore hari ini saya boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan Anda semua. Dan sebelum kita mulai dengan satu tema, wartakan kasihnya tanpa batas waktu, saya mau perkenalkan diri. Mungkin sebagian dari kita belum saling kenal. Banyak yang udah kenal sih ya, cuman ada beberapa yang belum juga. Nama lengkap saya di sini tuh, yang jelas pasti saya bukan Haji ya, di depan itu ada hanya. Saya Hendrikus Haryanto Santoso. Cuman gitu loh, mesti ada cumannya. Setiap kali saya perkenalan tuh mesti harus mengatakan, jangan sekali-kali panggil Haryanto karena saya lupa itu nama saya. Karena semua orang panggil saya kalau nggak Cai-Cai. Orang Semarang itu kadang-kadang susah panggil Cai-Cai. Mereka panggil saya Cece. Iya betul. Para romo, suster itu yang kenal saya biasanya panggilnya Cece, bukan Cai-Cai. Teman-teman karismatik saja yang panggil Cai-Cai. Tapi silakan Bapak Ibu, teman-teman semua boleh panggil Cai-Cai, boleh. Mau panggil Cece juga boleh. Pokoknya jangan Haryanto karena kadang-kadang saya lupa betul. Ada panggil hari-hari itu saya cuekin gitu ya. Baik, kita akan mulai satu tema malam hari ini. Wartakan kasihnya tanpa batas waktu. Dan saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan bagi kita semua, Anda maupun saya. Pertanyaannya adalah, siapa yang hari-hari ini tidak mengalami tantangan, persoalan hidup, pencobaan, kelelahan hidup, kecemasan, ketakutan, sakit, luka batin, dan lain-lain? Boleh angkat tangan? Gak ada ya? Masih manusia berarti ya? Saya pikir sudah pada malaikat semua. Kalau kita masih manusia, maka setiap hari kita masih mengalami persoalan, tantangan apapun namanya, seperti di situ tuh. Kenapa? Karena kitab suci mengatakan bahwa persoalanmu hari ini cukuplah untuk hari ini, karena besok akan ada persoalannya sendiri, betul? Maka selama kita hidup selalu ada. Kemarin itu di bulan lalu kalau nggak salah, iya. Ada pasti tahu Semarang itu hujan dan kemudian banjirnya gede banget gitu ya. Solo kayaknya nggak pernah banjir ya. Semarang yang selalu banjir. Dan banjirnya itu parah banget. Saya di paroki Santo Paulus Sedanggo itu di daerah Majapahit yang mau menuju ke Purwodadi. Itu paroki saya. Dan puji Tuhan saya masih menjadi wakil ketua dewan paroki. Maka malam hari itu saya langsung kontak ke para ketua lingkungan untuk menanyakan, ada nggak umatmu yang kena banjir? Dan ternyata memang ada beberapa perumahan itu yang memang pendek, sehingga banjirnya itu masuk sampai ke rumah dan sedada. Dan itu parah banget. Beberapa hari setelah itu kami menolong mereka dengan berbagai macam sosial begitu dari paroki. Dan beberapa hari sesudahnya ada seorang ibu yang datang ke rumah saya dan mengatakan begini, Pak Cece, mereka kalau panggil saya Pak Cece kalau di paroki, nggak ada kenal Cece, nggak ada gitu ya. Nah, Pak Cece, bagaimana saya bisa mengalami kasih Tuhan kalau selalu kebanjiran seperti ini, dan kalau kebanjiran selalu masuk ke rumah, semua barang-barang saya rusak dan seterusnya? Apakah Tuhan setia pada saya? Wow, saya jawabnya susah ya. Kenapa? Karena waktu dia ke rumah saya nggak kebanjiran gitu. Tapi saya tahu bahwa dia kebanjiran, maka saya, gimana ya? Menurut Bapak Ibu, Tuhan setia nggak sama mereka? Setia nggak? Buktinya apa kalau setia? Mereka kebanjiran dan beberapa hari mereka nggak bisa masak, nggak bisa pokoknya cari makan sendiri, nggak bisa, harus menunggu kiriman dari paroki dan seterusnya, dari tetangga dan seterusnya. Lalu setianya Tuhan di mana? Kasih setia Tuhan di mana? Masih ada yang kirim makan, puji Tuhan, betul banget. Karena Tuhan tetap mengirimkan orang-orang untuk peduli pada mereka, sehingga mujizat tetap terjadi. Kasih Tuhan bisa terjadi kapan saja. Tidak harus kita mengalami kasih Tuhan dari sakit kanker tiba-tiba sembuh. Wah, itu mujizat besar gitu.
Tapi hal-hal kecil yang kita alami dalam hidup kita itu menunjukkan kasih Tuhan. Walaupun kenyataan yang ada, persoalan hidup kita masih banyak menumpuk di sini nih. Pekerjaan yang mungkin bisnisnya sekarang nggak baik-baik saja sejak pandemi belum balik gitu ya. Misalnya ada juga yang kemudian harus berhutang dan hutangnya sampai hari ini belum bisa lunas, bayar cicilannya kesulitan. Ada juga yang luka batin, nggak pernah bisa memaafkan dan selalu rasanya kalau ketemu dengan seseorang yang pernah melukai, pengen marah dan seterusnya. Maka bagi Anda yang masih luka batin, jangan lupa besok ikut retret penyembuhan luka batin. Dari PD ini mengadakan retret penyembuhan luka batin, betul ya? Tanggal 26 sampai 28 yang belum ikut supaya Anda sembuh dari luka batin. Ada juga orang-orang yang sakit. Ada juga orang-orang yang bermasalah dengan keluarganya, cekcok karena soal ekonomi, soal relasi, dan seterusnya. Bahkan seringkali saya memberikan retret pada anak-anak SMP, SMA, mereka selalu luka batin dengan siapa? Orang tua. Dan itu kenyataan hidup hari ini, betul? Dan ujung-ujungnya kita kehilangan sukacita dan kemudian kita merasa tidak mengalami kasihnya. Lalu pertanyaannya adalah, terus bagaimana aku bisa mewartakan kasih Tuhan kalau aku sendiri gak pernah merasakan kasihnya seperti ibu yang datang ke rumah saya tadi? Aku gak bisa merasakan kasihnya. Lalu bagaimana aku bisa mewartakan sesuai dengan tema kita, mewartakan tanpa batas waktu? Lah, kasihnya aja aku gak kerasa. Itu jadi persoalan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, benarkah kasih Allah sungguh nyata dalam hidup Anda dan saya sehingga bisa kita wartakan? Benar? Benarkah kasih Allah sungguh nyata? Yang jawab cuma dikit, yang lainnya ragu-ragu. Berarti Anda gak sungguh-sungguh merasakan kasih Allah ya? Betul? Enggak, dia bilang betul lagi gitu ya. Bapak Ibu, mari malam hari ini sebelum Anda mewartakan kasih Allah, saya mau tunjukkan dulu apa sih yang membuat Anda tidak bisa merasakan kasih Allah. Mari kita lihat. Yang pertama, satu, coba bandingkan hidup Anda dengan mereka. Mereka yang setiap pagi harus bangun pagi, nggak tahu ini mungkin cuma foto, cuma gambar, tapi dalam hidup kita sehari-hari kita banyak loh bertemu dengan orang-orang seperti ini, betul ya? Apalagi kalau kita ke desa-desa, banyak mereka hidup seperti ini, berangkat jam 4 pagi, harus dorong kayak gini. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu anak saya pulang, setelah pulang berlebaran, karena anak saya ada 2 di Jakarta dan harus pulang ke Jakarta kembali. Saya pagi-pagi nganter jam 3 pagi untuk mengantar ke stasiun dan lewat pasar Peterongan. Kalau pernah ke Semarang tahu lah kira-kira itu. Saya juga baru tahu kalau pasar Peterongan itu ternyata jam 2 pagi sudah ramai banget. Jam 2 pagi karena waktu itu lewat macet, kemudian saya sempat nanya sama orang yang pas di dekat mobil gitu, Pak, rame banget gitu. Ini mulai jam berapa? Jam 2 pagi mas, sudah rame. Wow, mereka harus bangun jam 2 pagi untuk mulai bekerja. Dan sampai jam berapa? Sampai siang mereka pulang, persiapan lagi dan seterusnya. Sampai kemudian jam 7, biasanya jam 7, jam 8 rata-rata kalau yang saya kenal begitu, mereka sudah tidur. Karena pagi lagi mereka sudah bangun lagi untuk mulai bekerja lagi. Anda gak perlu ngalamin kayak gitu, betul? Maka jauh Anda lebih bersyukur. Beberapa waktu yang tahun lalu, sudah lama banget sih sebenarnya, saya ke rumah sakit menengok papi dari teman. Dan waktu itu sekamar berdua, waktu saya ketemu gitu ngobrol dan seterusnya. Setelah ngobrol, karena kami berbanyak orang gitu, setelah ngobrol masih yang lain masih ikut ngobrol, saya nganggur. Begitu nganggur, saya melihat ke orang di sebelah. Orang di sebelah itu ada bapak-bapak, karena yang sakit bapak ya, bapak-bapak yang untuk bisa bernafas dia itu memakai oksigen. Dan kemudian iseng-iseng saya nanya, karena nggak ada yang nengok dia. Maka iseng-iseng saya nanya sama anaknya, saya nggak kenal sih, tapi iseng-iseng aja karena di sini rame, di sini kosong gitu. Makanya saya nanya ke dia, Afi sakit apa? Karena dia Chinese nih. Afi sakit apa? Saya lupa dia sakit apa, saya diberitahu tapi saya lupa karena udah lama banget. Lalu saya cuma nanya begini, yang karena buat saya menarik adalah harus bernafas saja, harus bisa bernafas, harus memakai oksigen. Saya nanya, udah berapa lama? Sudah 3 bulan. Kira-kira masih berapa lama? Nggak tahu.
dokter nggak bisa mastiin. Terus oksigen itu berapa harganya? Satu tabung nggak terlalu besar, tabungnya agak kecil begitu, katanya sih sekitar 250.000, bisa dipakai untuk maksimal 3 hari. Kalau 3 bulan, berarti berapa yang dia harus bayar untuk bisa bernafas? Dan Anda, saya, kita nafas nggak perlu bayar, betul? Betul. Maka kita lebih baik dari mereka nggak? Lebih baik. Ada ibu tua yang sampai seusia segini saja masih harus bekerja. Maka kalau kita merasa kita tidak diberkati Tuhan, salah besar. Kasih Allah berlimpah-limpah dalam hidup Anda dan saya. Bahkan pada waktu saya ketemu dengan anaknya, kemudian ngobrol-ngobrol, anaknya cuma bilang satu kalimat yang berkesan sekali buat saya. Puji Tuhan Om, Papi sampai hari ini walaupun nafasnya sudah susah gitu, tapi masih diberi kehidupan. Wow. Dia masih bisa bersyukur, puji Tuhan. Artinya kalau dia mengatakan begitu, dia merasakan kasih Allah sungguh nyata walaupun papinya terbaring sakit. Betul? Betul. Yang kedua, mari kita lihat. Kita harus mengubah cara pandang kita dengan segala masalahnya, tantangannya, kesulitannya, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman muda, boleh lihat gambar apakah ini? Yang sudah pernah dapat langsung tahu gitu. Ini pasar buah, betul ya? Rame, penuh dengan keributan, dan kalau Anda lihat pasar itu selalu begitu, penuh dengan keributan, rame, buahnya banyak, sebagian ada yang busuk, sebagian ada yang bagus, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, udah mulai kelihatan? Gambar apa? Lebih kecil lebih kelihatan mestinya. Di dalam keramaian, di dalam kehebohan, di dalam persoalan, di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam kebusukan buah itu ada Yesus yang hidup. Persoalannya kita memandang dengan cara pandang yang berbeda. Kalau pulang dari kantor nih, suami-suami pulang dari kantor, jengkel di kantor, kemudian kadang-kadang dibawa ke rumah, dan kemudian istri yang mendapatkan marah itu, piye buka pintu suwe banget, dan seterusnya, masalahnya apa, dan seterusnya begitu ya. Kalau istri yang memandang hanya sebagai pasar buah, dia akan langsung ngomong, yo wes pasar dhewe, mbok kira gampang ngurusi omah, gitu. Dan terjadilah peperangan. Tapi kalau kita memandang dengan cara yang berbeda, ada Yesus di situ, ada Yesus dalam setiap suami kita, gitu. Maka begitu dia marah, kita cuma tersenyum dan mengatakan, oh, dia lelah, butuh aqua. Gampang kan? Tinggal kita memandang dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba ada orang nabrak dari belakang, duer gitu mobil ya. Saya pernah mengalami itu beberapa bulan yang lalu. Ditabrak, duer gitu. Jengkel sih, pertama kali jengkel. Tapi begitu saya ambil nafas dan kemudian yang terpikir, begitu orangnya keluar, bapak-bapak dan sudah agak tua, lalu saya melihat dia, oh, mungkin dia nggak lihat karena sudah tua, blawur, yowis. Maka saya keluar dan saya tidak usah marah-marah, saya cuma bilang, Pak, saya tahu bapak udah nabrak mobil saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta 300.000 aja. Padahal cukup parah. Kenapa? Karena kalau asuransi kan mesti ada biaya sendiri, 300.000, itu aja udah. Saya minta 300.000, selesai bapak. Bapaknya kaget, cuma 300 Pak? Iya, nggak usah banyak-banyak. Udah 300.000 bayar ke saya, bapak jalan lagi. Udah selesai. Maka tidak terjadi peperangan, tidak terjadi perkelahian, tidak membuat orang itu luka batin, dan saya pun tidak luka batin. Saya happy, betul? Tergantung cara pandang kita bagaimana. Persoalan, tantangan, apapun. Saya mengalami satu hari, saya datang ke salah seorang teman tokoh PDKK yang zaman dulu banget ya, karena orang BPK, tapi sudah lama sekali dan sekarang udah meninggal. Namanya Cilihu dari Semarang. Dan pada waktu itu dia terkena kanker stadium 4. Dan sudah terbaring, dan kita sudah datang bersama dengan teman-teman, kita doakan, kita sendiri doa sampai nangis gitu. Setelah kita doa,
Dia bilang apa? Kok kalian nangis? Kok aku aja bahagia kok? Gitu. Lalu kita nanya, Cik Lin kok bisa bahagia? Kenapa nggak bahagia? Tujuan hidupku apa? Ketemu Tuhan Yesus. Dan ini aku punya waktu sebentar lagi ketemu Tuhan Yesus. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa harus ditangisi? Dengan cara apa aku ketemu Tuhan Yesus? Mau dengan cara mati tua, dengan cara sakit, itu kan cara. Tapi bahwa aku, tujuan hidupku ketemu Tuhan Yesus akan tercapai. Dan itu kebahagiaan buat aku. Oh, saya merinding. Sekarang ini saya merinding. Dia melihat dengan cara yang berbeda. Dia melihat kankernya bukan sebagai tantangan yang membuat dia drop dan kemudian meratapi nasib. Enggak. Tapi dia melihat sakitnya sebagai berkat. Mampukah kita? Kalau kita mampu melihat dengan cara pandang yang berbeda, maka persoalan, tantangan, masalah apapun itu menjadi berkat buat kita. Mungkin kalau orang yang saya pernah mengalami masa-masa dalam waktu satu malam saya punya perusahaan dengan 280 karyawan dan pabrik kami itu 1,2 hektar. Dalam waktu satu malam habis, tutup, dan tiba-tiba saya jatuh miskin. Dan kalau saya memandang dengan waktu itu, saya memang masih bodoh gitu ya. Maka saya cuma bilang, Tuhan kamu gak adil dan seterusnya. Kok aku sudah pelayanan, aku sudah memberikan hidupku untuk melayani engkau, melayani sesama dan seterusnya. Kok masih ngalamin kayak gini? Dalam waktu satu malam kok buat aku miskin? Kayak Ayub. Nah, cerita lengkapnya nanti kalau Anda ikut RPLB baru saya akan cerita gitu ya. Maka jangan lupa ikut dulu tanggal 26 sampai 28. Saya ceritakan lengkap di situ nanti. Dan waktu itu karena saya masih bodoh, saya menghujat Tuhan. Saya nggak ke gereja dan seterusnya. Sampai suatu hari saya sadar, oh saya salah dalam memandang. Maka saya merubah cara pandang kita. Dan pada waktu saya merubah cara pandang, pelan-pelan Tuhan kembalikan semuanya. Dan sekarang balik lagi kok gitu. Jangan langsung. Kenapa? Karena kita salah dalam memandang. Dan yang ketiga, ya ini, jangan lupa bahwa selalu ada tangan Tuhan yang ikut bekerja dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, menurut Anda berkat terbesar dalam hidup kita itu apa? Rahmat terbesar dalam hidup kita apa? Apa? Sehat. Sehat? Mungkin nomor 3 lah. Kasih Tuhan, oh itu bukan berkat, itu memang kasih Tuhan itu selalu berkat. Apa ya? Berkat itu sesuatu yang kita terima, gitu. Apa ya? Yang terbesar. Nafas hidup, berkat terbesar dalam hidup kita itu adalah hidup itu sendiri, betul? Betul. Karena Anda masih bisa hidup, harusnya Anda bersyukur dan dalam hidup itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Mungkin Anda pernah mengalami. Kalau di sini ada banyak pengusaha yang waktu mau gajian, saldo di bank masih kurang, atau malah habis, minus ya kan gitu. Kadang-kadang kita pernah ngalamin mau bayar gaji, sesok bayar gaji piye. Dan tiba-tiba besok ada tagihan masuk, pas persis untuk bayar gaji. Pernah? Pernah, puji Tuhan. Di situ ada tangan Tuhan yang berkarya. Ada tetangga saya, tetangga agak jauh sih, satu lingkungan gitu ya, satu lingkungan, dia sharing dalam Advent yang lalu, bukan APP tapi dalam Advent, dia cerita bahwa karya Tuhan itu luar biasa. Pas kami itu nggak punya duit untuk beli susu anaknya, dan tiba-tiba besok pagi itu mertuanya dia datang. Rumahnya, yang satu rumahnya di barat, yang satu di timur. Di timur itu pas saya, mertuanya di barat, perumahan Puri Hajasmor. Tiba-tiba datang dan bawa susu. Dan waktu itu ditanya, kok Mami bawa susu? Kenapa? Kemarin Mami sama Papi jalan-jalan di mall dan lihat ada susu, kok menarik banget. Ya tiba-tiba ingat tanah gue, tak beli kayak gitu. Kalau orang yang tidak beriman mengatakan,
bejo, betul? Bejo. Tapi bagi kita yang beriman, ada tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan gak bakal tinggal diam. Anda percaya gak kalau Tuhan itu setia? Anda percaya gak kalau Tuhan itu menyertai hidup kita? Percaya. Sekarang bayangkan, Dia tuh selalu ada menyertai hidup kita, berarti selalu ada bersama kita, ya kan? Dan Dia itu menyayangi kita, betul kan? Dia bareng dengan kita. Kalau melihat kita susah, ini orang tua Anda saja, hidup serumah, melihat anaknya susah, tega gak? Enggak, apalagi Tuhan. Tuhan mencintai Anda dan saya. Maka kalau kita mengalami persoalan apapun, Anda katakan Dia selalu menyertai kita, maka Dia lihat. Dan kalau Dia lihat, gak bakalan Tuhan itu diem. Pasti Tuhan akan ikut serta dengan caranya. Walaupun caranya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita lihat film ini. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? Dia minta tolong untuk angkat tongkat. थैंक यू। Ya. Tapi gak dilakukan. Sebel gak? Sebel. थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। Most welcome.